Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di dalam topik ekowisata dan kali ini kita akan membahas konsep ekowisata. Konsep ekowisata tentu saja berbeda dengan konsep pariwisata lainnya, ya, atau non-ekowisata. Kalau konsep pariwisata umumnya itu lebih banyak bagaimana strategi untuk memuaskan manusia atau manusia mendapatkan kepuasan dari objek yang dibuat oleh pengelola pariwisata. Baik itu objek yang alami, buatan maupun tambahan. Sementara konsep ekowisata lebih banyak pada pendekatan filosofi, ya, dari sumber daya alam untuk dapat dinikmati oleh manusia. Nah, oleh karena itu kita perlu memahami secara detail, ya, apa itu filosofi yang terkandung pada ekowisata dan bagaimana strategi kita mengembangkan satu industri pariwisata dengan menggunakan konsep ekowisata. Nah, ini yang perlu kita yang perlu kita bahas nanti pada perkuliahan kita hari ini. Baik, kita sekarang masuk ke dalam ranah ekowisata perairan. Jadi sudah mengarah kepada pengelolaan ekowisata perairan. Di dalam manajemen ekowisata, ya, kita menawarkan objeknya adalah sumber daya alam. Ini, ya. Industri pariwisata alam itu sama juga menawarkan sumber daya alam ininya terhadap sumber daya manusia, ya, terhadap pengunjung ininya. Diharapkan pengelolaan wisata itu harus sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Namun kepuasan ini apabila dia tidak sesuai dengan kaedah-kaedah kehidupan sistem sumber daya akan menimbulkan kerusakan. Supaya tidak menimbulkan kerusakan, maka perlu suatu desain pemanfaatan sumber daya alam ini sehingga sumber daya alam ini terjaga. Nah, kalau kita lihat di komponen sumber daya manusia, ini siapa saja di sini ini, ya. Sumber daya manusia ini ada dua kelompok, yaitu manusia yang mengelola dan manusia yang dikelola. Manusia yang dikelola adalah pengunjung yang datang ke dalam kawasan. Sementara manusia yang mengelola adalah pengelola, ya, pemilik perusahaan, pemilik instansi, ya, kemudian karyawan atau pekerja di dalam kawasan itu sendiri. Tentu saja perusahaan ini sehat, ya, usaha ini sehat, itu akan memberikan dampak kepuasan terhadap pekerjanya. Itu kelompok yang pertama. Kelompok sumber daya manusia yang lain adalah pengunjung, wisatawan. Ya, wisatawan ini juga harus kita puaskan karena motivasi dia datang di dalam kawasan wisata, dia berharap mendapatkan suatu kepuasan. Maka sumber daya alam ini kita tawarkan ke mereka supaya mereka puas. Ini, ya, baik kepada pengunjung maupun kepada pekerja. Jadi sama-sama senang lah ini. Nah, kesenangan atau kepuasan oleh pengunjung maupun pekerja ini di dalam ekowisata seharusnya tidak menimbulkan kerusakan. Tetapi apabila dia tidak dimanage pada
skala prioritas sumber daya alam, tapi skala prioritas terhadap kepuasan pengunjung kemungkinan akan menimbulkan kerusakan terhadap sumber daya alam. Ya. Nah, ini yang harus kita minimalisir, ya, mengurangi kerusakan itu, mencegah kalau perlu tidak terjadi kerusakan itu sendiri ininya. Konsep ekowisata adalah pemeliharaan terhadap sumber daya alam perairan ketika disentuh dengan manajemen ekowisata di sini. Nah, disinilah perbedaannya nanti. Suatu kawasan wisata di-manage atau dikelola dengan pendekatan ekowisata dan non-ekowisata. Ini. Klasifikasi wisata ini berdasarkan Brun 1995 itu ada 3 macam, ya. 1 wisata alam, 2 wisata budaya, dan 3 ekowisata. Wisata alam itu merupakan kegiatan wisata yang mengandalkan sumber daya alam sebagai objek atau daya tarik ini. Nah, sementara wisata budaya yang menjadi objeknya adalah budaya. Nah, sementara ekowisata bukan merupakan satu bentuk jenis, ya, tetapi satu konsep pemanfaatan wisata alam maupun wisata budaya dengan pendekatan sumber daya alam. Kalau masuk kategori alam, maka kalau menggunakan konsep ekowisata adalah murni alam, ya, asli alamnya. Budaya juga budaya asli, bukan budaya yang dibuat. Itu pendekatan ekowisata. Baik, kita lihat selanjutnya pada overlap, ya, antar klasifikasi wisata, di mana wisata alam itu sebagian ada yang ekowisata, ada yang non ekowisata, ada juga yang berintegrasi atau bergabung dengan wisata budaya. Bisa juga penggabungan wisata budaya dengan konsep manajemen ekowisata, ya. Nah, sehingga ada 6 kategori dari kombinasi antara wisata alam, wisata budaya, dan pendekatan manajemen yang diterapkan. Nah, yang pertama, nomor 1 ini adalah objeknya adalah wisata alam dan wisata budaya dimiliki dalam satu kawasan dengan pendekatan manajemen yang diterapkan adalah ekowisata. Nomor 1. Sementara yang nomor 2 ini adalah, ya, keterpaduan antara wisata alam dan wisata budaya dalam satu kawasan, tetapi tidak digunakan pendekatan ekowisata dalam manajemennya. Nomor 2, non ekowisata. Nah, kalau kita lihat, ya, ada satu kawasan yang hanya memiliki objek sumber daya wisata alam saja, tapi dikelola secara ekowisata, maka nomor 4. Sementara hanya apabila wisata budaya itu saja objeknya dikelola ekowisata, nomor 3. Ya. Sementara wisata alam yang non ekowisata dan hanya wisata alam saja tanpa ada objek budaya itu nomor 5. Kalau hanya wisata budaya saja tapi tidak ada konsep ekowisata, itu nomor 6. Jadi ada 6 kategori pengelompokan wisata berdasarkan objek sumber dayanya dan juga pendekatan manajemen yang diterapkan. Jadi ada 6 kategori di sini.
Nah, setelah kita lihat kombinasi dari perpaduan antara sumber daya dengan pendekatan manajemen wisata, dan kita memiliki 6 kategori atau profil dari kegiatan wisata, maka yang masuk dalam konteks ekowisata itu adalah yang nomor 1, 3, dan 4 yang pada slide yang sebelumnya ini, yaitu ekowisata yang memanfaatkan sumber daya alam dan budaya, atau ekowisata yang memanfaatkan sumber daya alam saja, atau ekowisata yang memanfaatkan sumber daya budaya saja. Ini. Nah, untuk pelajaran kita fokus pada 1 dan 4, yaitu ekowisata yang terkait dengan sumber daya alam. Ini. Dan pengertian ekowisata itu sendiri itu lahir pada tahun 1990. Nah, pertama kali ini diperkenalkan oleh The Ecotourism Society ininya. Jadi ini satu perkumpulan pencinta alam ini. Mereka menemukan suatu kenikmatan di dalam hal kegiatan wisata ketika mereka berkunjung ke daerah-daerah kawasan konservasi, di mana orangnya tidak terlalu banyak ininya, bahkan dominasi alam itu sangat kuat di situ, sehingga dengan didasari dengan rasa kecintanya terhadap alam, dia menikmati keindahan alam, menikmati juga interaksi dari komponen-komponen alam itu sendiri, yang menjadi objek baru bagi mereka untuk menikmati wisatanya. Jadi mereka mendefinisikan ini ekoturism itu adalah suatu bentuk perjalanan wisata ke daerah alami dengan tujuan mengkonservasi lingkungan dan melestarikan kehidupan dan kesejahteraan penduduk setempat. Nah, memang awalnya ini agak lambat berkembang, ya, karena animo dari wisatawan itu masih berorientasi pada mass tourism. Namun lambat laun ini semakin disadari bahwa pendekatan wisata baru ini menjadi satu daya tarik tersendiri yang bisa dikembangkan di masa yang akan datang, yang berorientasi pada wisata terbatas. Nah, 9 tahun kemudian Applewood itu mulai mempopulerkan ekowisata. Dan ekowisata ini mulai populer itu menjelang akhir abad 20. Wood mendefinisikan ekowisata adalah dalam bentuk baru dari perjalanan yang bertanggung jawab ke daerah alami dan berpetualang serta dapat menciptakan industri pariwisata. Nah, poin di sini Wood ingin mencoba menjembatani ininya antara konservasi dan industri pariwisata di sini. Seperti yang saya jelaskan pada slide di awal tadi, bahwa sebenarnya ekowisata ini merupakan perpaduan dua konsep
dasar penting, yaitu konservasi dan industri pariwisata. Jadi, selanjutnya banyak para pakar bahkan pencinta ekowisata mempublikasikan, mensosialisasikan Indonesia, sehingga Van der Lee dan Muklisson tahun 2000 pun juga mengeluarkan satu definisi perjalanan wisata yang bertanggung jawab terhadap kelestarian kawasan yang masih alami, memberikan manfaat secara ekonomi dan mempertahankan keutuhan budaya bagi masyarakat sekitarnya. Di sini sentuhan budaya sudah mulai diangkat oleh Van der Lee dan Muklisson, ya, sebagai satu penyeimbang di dalam hal tatanan sumber daya alam, ya, baik sumber daya alam maupun dan budaya, sebagai satu sistem alam, ya, yang seimbang. Nah, saya sendiri mencoba memperdalami ekowisata memang di akhir-akhir 1900 menjelang 2000. Jadi, ketika saya menggeluti awal dengan konservasi, ya, pengelolaan konservasi idenya, maka di situ juga ditemukan suatu potensi pengembangan wisata baru di dalam kawasan konservasi yang sangat berbeda sekali dengan bentuk-bentuk wisata di luar kawasan konservasi. Ya, salah satunya adalah memprioritaskan keaslian sumber daya alam, memprioritaskan tetap menjaga kelestarian alam, tidak menimbulkan kerusakan pada alam. Jadi, upaya konservasi berjalan, tapi pemanfaatan kita peroleh di situ tanpa kita mengeksploitasi sumber daya alam ini. Karena di dalam kawasan konservasi ini itu dimandatkan salah satu bentuk pengelolaannya adalah pemanfaatan terbatas. Maka model wisata seperti inilah yang sebenarnya bisa kita kembangkan di konservasi. Yang kita kenal namanya akhirnya ini adalah dengan nama ekowisata. Nah, di dalam pertama kali saya menulisnya itu di dalam paper saya tahun 2007. Jadi, ya, definisi ini kemudian definisi itu saya adopt saya tulis dalam buku saya yang diterbitkan tahun 2019, sehingga memang definisi ini seolah-olah baru 2019 dipublish, tetapi sudah saya publish itu sebenarnya di 2007, tetapi karena itu tidak dalam bentuk buku, maka saya masukkan statement itu di dalam buku yang pertama kali yang saya tulis di 2019, yang mendefinisikan ekowisata merupakan bentuk wisata yang dikelola, ya, dimanage dengan pendekatan konservasi. Artinya ini juga menjadi tantangan bagi pengelola yang ingin mengembangkan ekowisata, juga tidak harus di dalam kawasan konservasi. Selama pendekatannya menggunakan prinsip-prinsip konservasi, dia ekowisata pun juga bisa dikembangkan di luar kawasan konservasi. Baiklah, kita saatnya sudah tiba sampai pada satu resume, ya, pengertian konsep ekowisata perairan. Ya, setelah kita bahas sejak dari awal kuliah hari ini, ya, ini sudah masuk ke menit 1 jam 25 menit. Jadi, maka saya dapat gambarkan apa yang kita bahas selama ini itu di dalam diagram ini. Inilah diagram konsep ekowisata perairan, di mana komponen manusia dan komponen sumber daya alam menjadi
sama-sama penting di dalam satu sistem manajemen ekowisata perairan di sini. Salah satu komponen ini tidak ada, maka ekowisata perairan tidak berjalan dengan baik. Karena kenapa? Karena ada satu misi daripada ekowisata yang itu berkenaan terhadap kedua komponen ini, di mana kepuasan yang menjadi prioritas utama bagi wisatawan yang menjadi representatif dari manusia itu menjadi hal yang sangat penting di dalam dunia pariwisata. Begitu juga di ekowisata. Jadi sangat penting memastikan bahwa wisatawan itu mendapatkan kepuasan. Namun di ekowisata tidak cukup hanya wisatawan yang puas, tetapi sumber daya alam juga harus memiliki kepuasan terhadap satu treatment manajemen ekowisata. Selain kepuasan yang akan diperoleh sumber daya alam, ya sumber daya alam juga merupakan satu objek ekowisata yang menjadi persyaratan di dalam industri ekowisata itu sendiri. Nah, kita lihat di sini manusia ini yang kita definisikan wisatawan maupun pihak manajemen itu di dalam manajemen ekowisata menjadi input. Input alam juga menjadi input sebagai objek wisata. Kalau manusia input sebagai suatu pengelola, ya satu unit pengelola, ya karena di dalam ekowisata memerlukan satu unit pengelola di sini. Manusia yang representatif dari wisatawan pun juga menjadi input juga bagi ekowisata, karena sebagai pengunjung itu adalah salah satu indikator sehatnya suatu industri pariwisata. Semakin tidak ada pengunjung berarti semakin tidak sehat. Nah, input ini harus masuk di dalam manajemen ekowisata. Kemudian desain manajemen ekowisata itu harus menghasilkan dua output. Output yang pertama yang tadi saya katakan adalah kepuasan dari pengunjung. Itu menghasilkan hiburan dan edukasi, knowledge, pengetahuan. Jadi tidak hanya sekedar hiburan, tetapi wisatawan itu dipastikan mendapatkan manfaat pengetahuan terhadap objek yang objek sumber daya alam, ya, yang kita tawarkan ke dalam sistem ekowisata ini, sehingga pengunjung dapat mempelajari proses-proses ekologi, proses-proses kehidupan, keanekaragamannya, itu menjadi pengetahuan. Itu menjadi syarat untuk ekowisata. Ya. Yang kedua, outputnya juga adalah terhadap alam, sumber daya alam, di mana manajemen ini memastikan dengan sistem pendekatan konservasi mengedepankan aspek perlindungan, aspek pelestarian, maka sumber daya alam ini dijamin untuk tetap terjaga keberadaannya di kawasan ekowisata. Sehingga sumber daya alam pun ini ditreatment dengan pendekatan konservasi. Nah, dua output ini dikeluar dari manajemen ekowisata, di mana sumber daya alam mendapatkan treatment langsung dari manajemen ininya yang bertanggung jawab, sementara pengunjung meskipun tanggung jawab tetap di manajemen, itu pemanfaatannya secara tidak langsung melalui pemanfaatan terhadap alam. Makanya dikatakan di sini adalah output yang tidak langsung ininya, karena dia harus melalui sumber daya alam. Dan satu lagi yang menjadi ciri dari ekowisata adalah aspek edukasi yang kita sebutkan sebagai salah satu indikator ekowisata. Di sini keluar di output perilaku manusia, perilaku wisatawan. Ya, alumni dari kawasan ekowisata, dia akan timbul rasa cintanya terhadap sumber daya alam, sehingga perilakunya diharapkan akan
lebih baik dan memiliki perilaku ramah lingkungan terhadap alam ketika dia sudah mendapatkan pembelajaran daripada sumber daya alam itu sendiri ini. Nah, tentu saja di dalam manajemen aspek edukasi ini harus ada di dalam kemasannya ekowisata. Misalnya adanya informasi mengenai biota-biota yang ada di sana, jenis ini hidup di kedalaman berapa, makanannya apa, ya jumlahnya di dunia cukup banyak atau tidak di sininya, langka atau tidak, ya sulit bereproduksi atau tidak, tumbuhnya lambat, apakah cepat tumbuhnya. Itu informasi yang disampaikan kepada pengunjung. Wisatawan akan peroleh informasi itu. Apakah itu melalui satu penjelasan melalui media atau melalui pemandu yang disampaikan secara lisan ataupun dengan rambu-rambu yang ada di dalam kawasan ekowisata ini. Nah, sehingga manusia alumni ekowisata itu semakin cerdas terhadap sumber daya alam ininya. Nah, ketika dia tahu bahwa terumbu karang itu begitu lambatnya tumbuh, bisa sampai tahunan, 5 tahun, 10 tahun, bahkan untuk membangun suatu koloni sistem itu bisa sampai ratusan tahun. Ya. Apalagi sampai membangun suatu skeleton kerangka seperti pulau kecil. Itu bisa sampai jutaan tahun. Intinya. Sehingga kita akan sangat rugi ketika kita melakukan perusakan terhadap karang. Ininya dengan sekali injak karang itu mudah patah, terutama yang karang bercabang. Ininya. Nah, sehingga dengan lambatnya karang maka harapan kita akan kehilangan karang menjadi kekhawatirannya makin tinggi. Ininya. Sehingga timbullah rasa cinta kita terhadap karang, sehingga ketika ada orang lain menginjak karang, secara refleks kita akan mencoba menegurnya. Nah, inilah perilaku yang diharapkan dari seorang wisatawan ya pasca dia memasuki atau menikmati satu kawasan wisata. Ya, indikator ini tidak dimiliki pada konsep non ekowisata. Ya, itu perbedaannya yang menonjol pada konsep ekowisata. Pengembangan ekowisata perairan ya, berorientasi paling tidak pada tuntutan aspek bisnis ya, karena dituntut untuk mendapatkan manfaat keuntungan ekonomi. Dan yang kedua itu adalah tuntutan terhadap perlindungan sumber daya alam atau kelestarian sumber daya alam. Nah, di dalam industri pariwisata dua aspek penting di dalam menjalankan manajemennya yang harus menjadi pertimbangan di dalam satu manajemen, dan ini juga menjadi aspek penentu apakah pengusahaan wisata perairan ini berjalan atau tidak. Jadi pemenuhan terhadap dua aspek ini, aspek destinasi dan aspek market. Nah, untuk di dalam pengembangan wisata perairan yang menggunakan konsep ekowisata, aspek destinasi ini tidak melakukan eksploitasi alam, tidak melakukan pengambilan sumber daya alam, tidak melakukan perusakan terhadap sumber daya alam. Jadi tidak ada pemindahan terhadap sumber daya alam. Jadinya tidak ada perubahan. Jadi kita tidak mengubah ya sumber daya alam di dalam destinasi. Misalnya karang ditaruh di tempat yang lain, ikannya ditambahkan. Ya, tidak banyak, mungkin didatangkan dari tempat lain atau dipindahkan dari tempat sebelah ke sebelahnya. Ini juga tidak dibenarkan. Nah, destinasi yang kita desain itu hanya menggunakan jasa alam ya, dan masyarakat setempat untuk memenuhi kebutuhan pengetahuan pengunjung.
fisik dan psikologis wisatawan. Ya. Dalam arti lain bahwa kita tidak menjual destinasi, tetapi menjual filosofi. Jadi destinasi itu dari konteks filosofinya, tapi tidak terhadap desain fisik buatan yang ingin kita tawarkan. Misalnya memperindah sesuatu supaya lebih indah, tapi tidak asli. Di pantai kelapanya kita tanam supaya agak lebih indah, itu tidak asli juga. Nah, itu yang penanaman pohon kelapa, penambahan biota, penambahan beberapa komponen lingkungan ini, ataupun mengurangi, itu juga mengurangi nilai filosofi. Itu aspek destinasi. Bagaimana aspek market ini? Aspek market ini masih penting karena kita membutuhkan pengunjung, konsep product driven. Meskipun market ini dipertimbangkan, namun macam, sifat, perilaku objek, dan daya tarik wisata alam dan budaya diusahakan untuk kelestarian dan keberadaannya sumber daya alam di habitatnya, di tempatnya, di porsinya, ya, sesuai dengan sistem ekologi, proses ekologi yang ada di dalam habitat itu. Ini, ya, sehingga kita menawarkan sesuatu yang memang apa yang dimiliki di dalam habitat itu. Ininya. Jangan sampai kita menawarkan sesuatu, misalnya menambahkan sarana ininya dengan tujuan untuk meningkatkan daya tarik pengunjung, tetapi merubah bentangan alam. Nah, ini dihindari di dalam pengembangan ekowisata, karena kita justru untuk mempertahankan keaslian alam, bentangan alam, ya, keberadaan biota di dalam habitatnya. Nah, dua aspek ini yang menjadi kunci atau menjadi indikator di dalam pengembangan ekowisata. Baik, kita akhiri kuliah hari ini, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam 40 menit ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik, dan selamat mengerjakan kuis. Dan apabila ada beberapa pertanyaan, Anda bisa juga sampaikan ke dalam grup ekowisata, sehingga nanti beberapa pertanyaan bisa saya jawab di kesempatan lain. Selamat, tetap semangat, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.